Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yang berjudul ketidakseimbangan beban. Oke, lanjut ke perkenalan. Oke, dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Habibi Abdallah dengan NIM 235151837 SV 22618. Lanjut dari Fikri. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Arsyad, bisa dipanggil Fikri, dengan NIM 23 garis miring 512 001 garis miring SP garis miring 1. Lanjut, Mas Safian. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Aryan Saputra dengan NIM 23 garing 514482 garing SV garing 22363. Oke, lanjut Mas Raffi. Oke, perkenalkan nama saya Raffi Muafadi dengan NIM 23 garing 517868 garing SV garing 22834. Oke, selanjutnya Mas Jikri. Mas Jikri. Oke, semuanya perkenalkan. Nama saya Muhammad Zikri Abdul Salam dengan NIM 2351860 garing SV garing 22850. Oke, Oke, saya selanjutnya. perkenalkan nama saya Ahmad Riza Pratama dengan NIM 2351599 SP 2265. Oke, mungkin selanjutnya ketidakseimbangan beban. Beban tidak seimbang pada instalasi listrik selalu terjadi dan penyebab beban tidak seimbang dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya pembagian beban antara fasa, fasa R, fasa S, dan fasa T yang tidak seimbang. Akibat pembagian beban yang tidak seimbang pada masing-masing fasa tersebut, mengalir arus di netral pada fasa N. Akibat arus yang mengalir di fasa netral ini menyebabkan terjadinya losses rugi-rugi. Dasar teori instalasi listrik. Prinsip dasar instalasi listrik yang harus menjadi pertimbangan pada pemasangan suatu instalasi, tujuannya adalah agar instalasi yang dipasang dapat digunakan secara optimal. Adapun prinsip dasar yang dikemukakan adalah sebagai berikut. Pertama, keandalan, lalu ketercapaian, keamanan, ekonomis, dan keindahan. Arus netral. Arus netral pada instalasi listrik merupakan arus yang mengalir pada kawat netral 3 fasa 4 kawat. Arus netral ini muncul jika diantaranya pada saat pada kondisi beban tidak seimbang dan saat adanya arus harmonis akibat beban non-linear. Arus yang mengalir pada kawat netral merupakan arus bolak-balik untuk saluran instalasi listrik 3 fasa 4 kawat merupakan penjumlahan faktor dari ketiga arus fasa dalam komponen simetris. Selanjutnya, arus beban penuh. Jika dilihat dari sisi tegangan tinggi primer, maka besarnya daya dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. S sama dengan akar 3 kali V kali I. Dengan keterangan, S adalah daya dengan satuan kVA dan V adalah tegangan sisi primer dengan satuan kV dan I adalah arus jala-jala satuan ampere. Perhitungan besarnya arus beban penuh full load dapat digunakan dengan persamaan berikut. IFL sama dengan S per akar 3 kali V, di mana IFL adalah arus beban penuh dengan satuan A, S adalah transformator dan satuan kVA, V adalah tegangan sisi sekunder, trafo. Selanjutnya, arus rata-rata sama dengan arus pada R tambah arus pada S dan arus pada T bagi 3. Dengan keterangan, I rata-rata adalah arus ketiga fasa,
IR adalah arus fasa R, IS adalah arus fasa S, dan IT adalah arus pada fasa T. Keadaan seimbang tidak seimbang. Keadaan seimbang adalah keadaan di mana pertama ketiga faktor arus atau tegangan sama mempunyai besaran yang sama. Lalu pada ketiga faktor saling membentuk sudut 120 satu sama lain. Keadaan beban tidak seimbang saat salah satu atau kedua syarat beban seimbang tidak dapat dipengaruhi. Penyebab keadaan tidak seimbang ada tiga, yaitu pertama, ketiga faktor sama besar tapi membentuk sudut 120 satu sama lain. Kedua, ketiga faktor tidak sama besar tetapi membentuk sudut 120 satu sama lain. Ketiga, ketiga faktor tidak sama besar dan tidak membentuk sudut 120 satu sama lain. Mungkin selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah penyaluran dan rugi-rugi daya. Daya sebesar P didistribusikan pada suatu saluran menggunakan penghantar netral. Pendistribusian daya ini harus fasa dalam kondisi seimbang, sehingga dapat dinyatakan besarnya daya dengan persamaan berikut, di mana P sama dengan 3 dikali VI cos Pi. P adalah daya pada ujung kirim dengan satuan watt, V adalah tegangan pada ujung kirim dengan satuan volt, I adalah arus pada ujung kirim dengan satuan ampere, dan cos P adalah faktor daya. Faktor daya ketiga fasa dianggap sama meskipun besar arusnya berbeda. Distribusi besarnya yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, di mana P adalah A ditambah B ditambah C dikali VI cos Pi. Koefisien A, B, dan C dapat diketahui besarannya jika IR sama dengan A dalam kurung I, di mana besarnya arus fasa dalam keadaan seimbang atau I sama dengan besarnya arus rata-rata. Jadi seperti persamaan di bawah ini, IR sama dengan A dalam kurung I rata-rata, maka A sama dengan IR dibagi I rata-rata. Ketiga rumus ini sama pada arus pada S dan T. Oke, lanjut. Kemudian, ini masih sama, lanjut lagi. Pada keadaan seimbang, nilai A sama dengan B sama dengan C sama dengan 1. Dengan demikian, rata-rata ketidakseimbangan beban dalam persen adalah A dikurangi 1, ditambah B dikurangi 1, ditambah C dikurangi 1, dibagi 3, dikali dengan 100%. Persentase pembebanan transformator dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, di mana I rata-rata dibagi IFL dikali 100%, di mana I rata-rata adalah arus pada ketiga fasa, dan IFL adalah arus saat beban penuh atau full load. Rugi-rugi daya pada instalasi listrik. Besarnya rugi daya yang hilang pada suatu jaringan disebut rugi-rugi daya, dan besarnya rugi-rugi daya dalam suatu fasa dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, di mana delta P sama dengan I kuadrat dikali R. Dengan delta P adalah rugi-rugi daya dalam satuan watt, I adalah arus beban pada jaringan dengan satuan ampere, dan R adalah nilai tahanan murni dengan satuan ohm. Oke, lanjut. Besarnya rugi-rugi daya pada jaringan tergantung besarnya tahanan dan arus beban pada jaringan tersebut. Besarnya rugi daya pada jaringan tiga fasa dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, di mana delta P adalah 3 dikali I kuadrat. Kemudian rugi-rugi daya akibat ketidakseimbangan beban. Losses atau rugi-rugi pada menghantar netral trafo dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, di mana Pn sama dengan IN kuadrat dikali Rn. Pn merupakan losses pada penghantar netral dengan satuan watt, IN adalah arus yang netral dengan satuan ampere, Rn adalah tahanan penghantar netral dengan satuan ohm, sehingga daya aktif dapat dihitung dengan persamaan berikut, di mana P sama dengan S dikali cos Pi. P adalah daya aktif dengan satuan watt, S adalah daya semu dengan satuan watt, dan cos Pi adalah 0,85. Oke, nanti bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, mungkin untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu persentase rugi-rugi daya akibat adanya arus netral dan efisiensi pada penghantar netral adalah di mana persamaan Pn sama dengan Pnp dikali 100%. N sama dengan P out, P in dikali 100%. Keterangannya di mana Pn adalah rugi-rugi daya pada penghantar netral watt, P adalah daya aktif. Oke, lanjut. Untuk hasil dan pembahasan, Fakultas Teknik Universitas Udayana dan Pasar menggunakan sumber energi listrik utama.
yang disuplai dari PLN dan memiliki daya yang tersambung masing-masing MDP 33 kVA dan 66 kVA. MDP 1 terletak pada ruang administrasi, MDP 2 terletak pada gedung C lantai 1. Secara garis besar, sistem kelistrikan di Fakultas Teknik Udayana terdiri dari 2 main distribution panel MDP yang terbagi lagi menjadi 3 sub distribution panel atau SDP pada MDP 1 dan 12 sub distribution panel SDP pada MDP 2. Data untuk analisa pembahasan studi pengaruh keterseimbangan beban di Fakultas Teknik Udayana antara lain: 1. Data pembebanan di masing-masing MDP. 2. Data pengukuran arus pada tiap-tiap fase RST. 3. Data panjang penghantar dan diameter jenis penghantar yang dipakai pada sistem kelistrikan Fakultas Teknik Udayana. Oke, lanjut. Dan untuk persentase pembebanan MDP 1, di mana menghitung nilai pembebanan arus beban penuh menggunakan persamaan IFL dengan perhitungan sebagai berikut. Kapasitas KW sama dengan 33 kVA, tegangan 380 V, di mana rumusnya sebagai berikut: IFL sama dengan S per akar 3 kali VA, akar 3 dikali V sama dengan 33.000 dibagi akar 3.390 sama dengan 50,15 ampere. Hasil perhitungan nilai rata-rata MDP 1 ketiga fase menggunakan persamaan 1. Rata-rata dengan hasil perhitungan sebagai berikut. I rata-rata sama dengan IR ditambah IS ditambah IT dibagi 3, di mana IR-nya 48, IS-nya 12,5, dan IT-nya 33,2 dibagi 3. Dan hasilnya 31,23 ampere. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya untuk bab selanjutnya. Oke, persentase pembebanan MDP 1 menggunakan persamaan pembebanan transformator dengan hasil perhitungan sebagai berikut. Arus rata-rata dibagi arus FL dikali 100% sama dengan 31,23 dibagi 50,15 kali 100. Dan hasilnya 62,27%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa beban puncak DP1 terjadi malam hari sebesar 62,27%. Terjadinya selisih persentase pembebanan ini disebabkan karena pemakaian energi listrik lebih besar terjadi pada malam hari. Persentase pembebanan MDP2 menghitung nilai pembebanan arus beban penuh menggunakan persamaan IFL dengan perhitungan sebagai berikut. Arus FL sama dengan S dibagi akar 3 dikali V sama dengan 6.000 dibagi akar 3 kali 380 sama dengan 100,3 ampere. Menghitung nilai rata-rata ketiga fase menggunakan persamaan arus rata-rata dengan perhitungan sebagai berikut. Arus rata-rata sama dengan arus R ditambah arus S ditambah arus T dibagi 3 sama dengan 130 ditambah 62 ditambah 69 dibagi 3. Dengan hasilnya 93,66 ampere. Persentase pembebanan MDP2 menggunakan persamaan pembebanan transformator dengan hasil perhitungan sebagai berikut. Arus rata-rata dibagi arus FL dikali 100% sama dengan 93,66 dibagi 100,3 dikali 100%. Dengan hasilnya 93,37%. Persentase ketidakseimbangan beban masing-masing MDP. Perhitungan ketidakseimbangan beban dilakukan pada malam hari pada MDP 1 dengan persamaan di atas dan untuk mencari nilai koefisien A, B, dan C dengan hasil perhitungan sebagai berikut. A sama dengan arus R dibagi arus rata-rata sama dengan 48 dibagi 31,5. Dengan hasilnya 1,5. Sedangkan B sama dengan arus S dibagi arus rata-rata sama dengan 12,5 dibagi 31,56.
dengan hasil 0,3. Sedangkan T sama dengan arus T sama dengan dibagi arus rata-rata sama dengan 33,2 dibagi 31,56 sama dengan 1. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa persentase ketidakseimbangan beban MDP1 sebesar A-1 ditambah B-1 ditambah C-1 dibagi 3 dikali 100 sama dengan 1,5 dikurang 1 ditambah 0,3 dikurang 1 ditambah 1 kurang 1 dibagi 3 dikali 100 dengan hasilnya adalah 40%. Lanjut. Nah, dengan perhitungan yang sama, dapat dianalisis untuk MDP2 dengan perhitungan sebagai berikut. A sama dengan IR dibagi I rata-rata dengan IR-nya adalah 130 dan I rata-ratanya adalah 84,46 didapatkan hasilnya 1,5. Dan B IS dibagi I rata-rata dengan IS-nya 62 dan I rata-ratanya 84,46 dengan hasil 0,7. Dan C IT dibagi I rata-rata dengan IT-nya adalah 89 dan I rata-ratanya 84,46 dengan hasil 1. Berdasarkan hasil perhitungan ini dapat diketahui persentase beban tidak seimbang MDP2 sebesar sama dengan A-1 ditambah B-1 ditambah C-1 dibagi 3 dikali 100% sama dengan 1,5 dikurang 1 ditambah 0,7 dikurang 1 ditambah 1,1 dikurang 1 dibagi 3 dikali 100% dikali 100 dengan hasilnya adalah 26%. Oke, yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Kepada Mas Jikri, dipersilakan. Mas Jikri. Halo Mas Jikri. Open mic-nya Mas Jikri. Oke, eh, selanjutnya terkait eh, masuk ke poin kesimpulan di mana yang pertama adalah instalasi listrik di kampus Fakultas Teknik Universitas Udayana dalam keadaan tidak seimbang. Hal ini dikarenakan arus yang mengalir di masing-masing fasa yang telah kami temukan itu berbeda. Yang selanjutnya, ketidakseimbangan beban lebih besar terjadi pada malam hari. Di mana dari ini bisa kami simpulkan dan melihat persentase ketidakseimbangan beban pada malam hari sebesar 40. Ketidakseimbangan beban pada Fakultas Teknik Udayana dapat disebabkan oleh distribusi beban yang tidak merata, beban yang terpasang pada setiap fasa tidak sama besar, dan juga penggunaan peralatan satu fasa terhubung ke salah satu fasa akan menyebabkan ketidakseimbangan beban. Oke, next slide. Nah, melihat ketidakseimbangan beban yang terjadi di Fakultas Teknik Universitas Udayana tersebut, kami memberikan beberapa cara terkait mengatasi ketidakseimbangan beban. Jadi, untuk memperbaiki distribusi beban, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memperbaiki distribusi beban pada setiap fasa-fasa itu tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama memindahkan beban. Pindahkan beberapa beban dari fasa yang berbeban tinggi, ke fasa yang berbeban rendah. Yang kedua, menambahkan beban. Jadi kita bisa juga menambahkan beban pada fasa-fasa yang berbeban rendah agar beban pada setiap fasa tersebut menjadi setara dan menjadi seimbang. Ya, terus juga kami menyarankan untuk memperbanyak menggunakan peralatan tiga fasa. Sebisa mungkin gunakanlah peralatan tiga fasa untuk meminimalkan penggunaan peralatan satu fasa. Hal ini mengapa? Karena peralatan tiga fasa secara otomatis akan mendistribusikan beban secara merata pada ketiga fasanya tersebut. Oke, next slide. Nah, solusi selanjutnya yang kami tawarkan itu adalah memantau beban secara terus-menerus. Penting bagi supervisor untuk terus memantau beban secara terus-menerus untuk memastikan bahwa ketidakseimbangan beban tidak terjadi kembali. Dengan sistem pemantauan energi dapat menampilkan data konsumsi energi pada setiap fasa, sehingga memudahkan untuk mendeteksi adanya ketidakseimbangan beban. Selanjutnya itu adalah memasang transformator pengatur tegangan.
Trafo AVR dapat membantu menstabilkan tegangan pada jaringan listrik. Meskipun terdapat ketidakseimbangan beban, trafo AVR akan secara otomatis menaikkan ataupun menurunkan tegangan pada setiap fase untuk memastikan bahwa tegangannya agar tetap stabil. Oke, next slide. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Untuk menutupnya, saya serahkan kembali ke Mas Reza. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4 dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.